atau dengan pembaruan oleh air dan roh. Nah, ini saudaraku, pelayan Tuhan yang melayani dengan dalam pembaruan oleh air dan roh menghasilkan pelayan Tuhan bagaikan angin. Nah, orang yang lahir dari roh seperti angin. Nah, ini saja ya. Melayani dalam pembaharuan oleh air dan roh menghasilkan pelayan Tuhan bagaikan angin, tidak sembarangan, bagaikan angin. Pada hari Minggu pelayan Tuhan bagaikan api, tidak sembarang melayani Tuhan. Tuhan mengangkat pelayan Tuhan bagaikan api, tahta Tuhan. Kalau tidak bagaikan api, ya bukan Tuhan yang angkat, itu sembarangan tuh melayani. Pelayan Tuhan juga bagaikan angin, tidak sembarangan. Mazmur 104 ayat 4. Mari. Mazmur 104 ayat 4. Jadi ini melayani dalam pembaharuan oleh air dan roh, oleh baptisan air dan Roh Kudus, itu menghasilkan pelayan Tuhan berkualitas seperti angin. Pelayan Tuhan seperti angin. Ini yang dikehendaki Tuhan. Mazmur 104 ayat yang keempat. Mari. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Membuat angin seperti suruhan-suruhannya. Ini pelayan Tuhan. Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Api menyala sudah hari Minggu. Pada kesempatan hari Selasa ini seperti angin melayani Tuhan. Itu melayani dalam kemurahan. Seperti angin. Saja, melayani dalam kemurahan itu kita harus melayani seperti angin. Melayani dalam pembaharuan oleh air dan roh. Melayani seperti angin. Nah, ini saja. Apa artinya? Melayani seperti angin. Kehidupan seperti angin. Ini saja. Artinya yang pertama, menghampakan diri. Itu angin. Seperti Yesus. Dia adalah Allah yang di surga. Yang memiliki kerajaan surga. Dan turun ke dunia menghampakan dirinya. Ya, menjadi hamba, menghampakan, padahal dia setara dengan Allah yang memiliki surga, bisa jadi hamba. Ini menghampakan diri. Hampa. Angin itu hampa. Ada tapi merasa tidak ada. Lah itu menghampakan diri. Ada sesuatu tapi merasa tidak ada. Seperti angin ini. Tahu-tahu kita kalau AC ini tahu-tahu kita lihat mana tidak ada. Tapi ada, kita rasa. Nah, kita rasa. Nah, itu jangan dibalik. Banyak pelayan Tuhan, ini banyak rekan-rekan gembala, banyak kita dibalik. Tidak ada merasa ada. Wah, ini kalau orang tidak ada merasa ada, omongannya sudah. Suku apa namanya itu ya? Sudah istilah-istilah ini, omongannya itu sudah. Ya, mau apa? Kalau saya, ini, waduh, sudah. Dusta semua omongannya. Ayo menghampakan diri justru. Kalau apalagi kita tidak ada apa-apa, lebih gampang lagi. Ya memang tidak ada apa-apa, ya sudah. Mau apa lagi? Lebih gampang lagi. Yang ada harus merasa tidak ada. Yesus yang memiliki surga merasa tidak ada jadi hamba. Saya dulu buang sampah aja sekolah Alkitab sudah malu. Wah, itu namanya sudah tidak ada apa-apa, merasa ada. Kan ijazah sudah tidak dipakai lagi, sudah keluar kerja, sudah tidak ada gaji, tidak ada semua. Tapi buang sampahnya tolak-tolak. Hati-hati, ada muridku, ada ini. Tidak ada malah jadi ada. Wah, sudah. Orang semacam itu dusta, sombong, orang semacam itu. Yang benar itu tidak. Orang yang ada sesuatu merasa tidak ada. Ada kepandaian, ada kehebatan, tapi merasa tidak ada. Tidak ada apa-apa. Itu menghampakan diri. Merasa tidak ada apa-apa. Itu angin, pengertiannya. Ya. Artinya angin. Kemudian arti kedua, taat dengar-dengaran. Itu angin. Mau ditiup kemana, angin ya ke situ. Mau diutus kemana, dipakai, itu taat dengar-dengaran. Yesus menghampakan diri menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Itu angin. Taat dengar-dengaran kalau Yesus sampai mati di kayu. Kalau kita sampai daging tidak bersuara. Biar daging bilang, wah bahaya ini kamu taat, nanti begini, nanti begini. Tidak usah, angin saya. Pokoknya taat sama firman, itu angin.
sampai daging tidak bersuara. Apapun resiko yang kita hadapi, itu angin. So, ya. Kemudian angin ini pengertian ketiga membawa kesegaran, bau harum. Membawa kesegaran, bau harum. Membawa damai sejahtera. Itu angin, itu pelayan Tuhan. Saya kira itu pelayan Tuhan. Mulai di rumah tangga. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus tadi, kita diberi jabatan pelayanan, diangkat menjadi imam dan untuk melayani pembangunan tubuh Kristus. Saya selalu ulang-ulang. Pembangunan tubuh Kristus mulai di rumah tangga. Kemudian di penggembalaan di gereja. Ayolah, saudaraku, jadilah angin. Hampa, ada sesuatu tapi kita merasa, wah, merasa tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jadi orang tidak tahu apa-apa. Padahal yang dia lakukan sudah luar biasa. Dia pengorbanannya luar biasa. Tidak ada orang tahu. Ada, tapi merasa tidak ada. Tuhan. Taat dengar-dengaran. Dan pasti membawa kesejukan, damai sejahtera. Kalau tidak taat membawa peperangan. Yang tadinya sejuk, enak, bahagia jadi perang. Coba anak tidak taat di rumah. Coba tidak taat soal belajar, ya, orang tua bilang belajar, tidak mau belajar. Yang tadinya damai, senang, jadi bertengkar. Tidak taat soal kerja, tidak taat soal jodoh, tidak taat, rasanya, tidak jadi angin, tidak jadi angin. Saya kira, ayo jadi angin, pasti membawa kesegaran, kesejukan, membawa bau harum, membawa damai sejahtera. Di rumah tangga, ayo. Di gereja, di penggembalaan, ayo. Jangan di mana dia ada di situ masalah, bau busuk, janganlah. Jangan. Itu tidak diutus Tuhan, itu bukan angin yang baik, itu angin busuk diutus oleh setan. Hati-hati. Kalau tidak diutus oleh Tuhan, Rasul Paulus pernah mengatakan, ada utusan setan yang menggocok aku. Ya, ada utusan setan yang menggocok aku. Nah, itu. Ya. Nah, kalau tidak diutus Tuhan, diutus setan itu. Melayani di rumah, melayani di gereja, tapi bikin tidak damai. Ya. Bikin bau busuk, hanya gosip-gosip yang tidak ada gunanya itu. Ya. Tidak taat. Nah, itu diutus setan. Percaya, diutus setan, bukan diutus Tuhan. Kalau diutus Tuhan, menghampakan diri, taat dengar-dengaran, membawa bau harum. Damai sejahtera. Contohnya, Yesus seperti angin. Murid-murid dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, tutup kunci pintu. Tahu-tahu Yesus ada di tengah. Damai sejahtera. Ini pelayanan bagikan angin. Yohanes pasal 20. Mari, Injil Yohanes pasal yang ke-20. Begitu, saudaraku. Kalau ada rumah tangga yang dalam keadaan kacau, dalam keadaan kita datang di situ, ada damai. Gereja, ada damai. Kita melayani dan bukan menciptakan suasana yang keruh, yang ini. Karena tidak taat itu. Karena tidak hampa, tidak taat. Pasti angin busuk yang dibawa. Bukan damai sejahtera. Ayo saling periksa. Saya sebagai gembala periksa diri. Saudara periksa. Ayo. Kenapa? Umpama saudara di rumah tangga, ayo terjadi kok saya tidak damai lagi di rumah tangga ini. Ayo periksa. Siapa angin busuknya itu? Periksa. Siapa yang bikin angin busuk? Kalau ada angin busuk kan semua, tidak sejahtera. Siapa yang diutus setan? Ayo kita saling menasihati. Ngakulah. Kalau anak mungkin di rumah tangga yang ngaku saya Pak, minta ampun saya mau robah lagi. Berubah, melayani dalam pembaharuan. Saya mau kembali pada kemurahan Tuhan. Nah, begitu. Kalau suami ya harus berani ngaku. Iya, aku yang bikin. Nah, tempo hari saya stres, 3 hari tidak tidur, ya bikin tidak damai. Anak istri saya di sebelah-sebelah. Sudah takut semua. Bikin tidak damai. Nah, saya harus mengaku juga. Bikin tidak damai, kacau. Bikin kacau. Di rumah tangga. Di gereja, ayo. Kalau saudara merasa tidak damai lagi. Dulu aku seneng. Dulu kok damai di gereja ini. Sekarang kok tidak damai. Periksalah. Apa sudah hampa? Atau sudah taat? Atau melawan firman?
Nah, kalau kita tidak hampa lagi, bangga dengan sesuatu, menyombongkan soal aku ini, tidak taat lagi